sahabat budaya, perkenalkan saya adalah Prima Surya Abdullah, saya adalah arsitek dan saya juga volunteer di TEDx Jakarta. Senang sekali hari ini saya akan memandu sesi yang berjudul Budaya Kota dan Budaya Desa. Apa nih kira-kira budaya kota dan budaya desa? Pada sesi kali ini, para pembicara akan hadir dan menyampaikan materinya yang bisa menjadi bahan pembicaraan dan diskusi kita bersama. Pembicara pertama itu adalah Mas Narpati Awangga atau yang lebih tenar disebut sebagai Om Leo. Lalu ada tamu dari jauh, Bung Binur. Beliau adalah penggagas Festival Film Papua. Halo Bung. Baik. Dan yang ketiga ada dari Pekan Kebudayaan Daerah, Bu Lintang di Boyolali. Halo Bu. Halo. Ya. Sebelum kita mulai, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di program konferensi acara Pekan Kebudayaan Nasional 2020. Agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tahun ini, PKN kembali diselenggarakan dengan mengangkat tema Tutur, Kultur, dan Luhur. Harapannya lewat konferensi yang dibangun dapat menghadirkan diskusi lewat tutur dalam upaya mengangkat nilai budaya atau kultur yang mengakar dalam diri untuk kemudian ditinggikan di tengah masyarakat saat ini atau menjadi luhur. Jadi bukan hanya seirama aja tutur kultur, ada artinya juga. Nah, selanjutnya kita akan mulai dengan Om Leo. Apa kabar Om Leo? Sehat selalu Bu Prima. Kita mulai dengan presentasi dari Om Leo. Silakan Om Leo. Oke, terima kasih banyak sekali lagi selamat datang. Terima kasih juga untuk Bung Prima yang sudah membuka moderator saya dalam menyampaikan beberapa paparan, dan juga selamat datang untuk Bung Max di Papua dan teman-teman di Boyolali. Sekali luar biasa. Salam sejahtera semuanya dan kebaikan buat kita semua. Akan dimulai dari satu pembahasan mendasar tentang budaya sebenarnya yang mungkin akan coba kita bahas. Ini persoalannya mungkin Om Leo saat ini ingin mewakili yang kota gitu ya, budaya kota versus budaya desa ya. Namun secara mendasar berani saya katakan bahwa menyentuh ranah budaya berarti kita sedang mengangkat sebuah persoalan paling mendasar dari nurani dan akal. Kita tahu bahwa budaya sangat pekat dengan pemikiran dan juga hati, atau misalnya outputnya biasa disebut dengan cita, rasa dan karsa. Untuk budaya sendiri sebenarnya hal yang paling cukup krusial adalah bahwa budaya itu sebenarnya didasari oleh dua buah kinerja, yaitu nurani dan akal tadi. Dan kemudian outputnya memang paling standar, paling basic itu kalau nurani itu biasanya berkaitan dengan kejahatan atau kebaikan. Sedangkan kalau akal itu biasanya dengan kepandiran atau dengan kecerdasan dan segala macam. Namun dua hal ini, yaitu baik, jahat, dan cerdas, pandir, biasanya langsung dikonotasikan sebagai kombinasi. Ada orang baik dan jahat, ada orang baik dan jahat, dan juga ada orang pintar dan pandir. Biasanya kombinasi di antara kedua hal tersebut, ada yang baik namun pintar, ada yang baik namun pandir, ada yang jahat namun pintar, ada yang jahat namun pandir, seperti itu. Dari dua kombinasi inilah kita mendapatkan beberapa kaidah bahwa kebudayaan berjalan dengan pola seperti ini. Ada budaya misalnya yang menghasilkan kejahatan, budaya mencuri kah misalnya, atau ada budaya yang melakukan black magic dan segala macam. Ini berjalan beriringan dengan budaya kebaikan tadi. Jadi kayak ada beberapa yang diarahkan bahwa semua berjalan, namun ilmu yang dipakai atau pola pikir yang dipakai kecenderungannya adalah ilmu itu ada burungnya. Jadi apapun kebaikan ilmu nggak bisa disalahgunakan. Dalam artian even mencuri pun sekalipun atau mencopet dengan gerakan cepat, di ranah keilmuan itu adalah ilmu yang baik. Namun di ranah hati mungkin ada kejahatan atau kebaikan di sana. Gitu. Jadi tapi teknisnya tetap harus dipelajari, karena gimana pun juga kejahatan dari sebuah ilmu itu akan menjadi baik kalau tidak dilakukan. Kita tahu ada ilmu yang jahat, namun lebih baik menjadi kebaikan ketika tidak dipraktekkan atau tidak digunakan. Dengan seperti inilah budaya berjalan di hampir seluruh lapisan dunia, bahkan di Indonesia khususnya. Dan itu sebabnya kombinasi yang terjadi dari dua benda tersebut menciptakan satu statement bahwa
nurani dan akal itu tidak bisa dipelajari atau tidak bisa didapatkan. Dia terlahir atau tercipta atau tertular dalam artian gift dari semesta bahwa seseorang memiliki akal, gift dari semesta juga bahwa seseorang memiliki nurani. Seperti itulah kondisinya, seperti organisme. Mungkin bisa dibaca paparan saya. Ini sangat singkat, ini mungkin nggak dalam bukan artian kebudayaan yang sesungguhnya, namun saya coba untuk memaparkan secara singkat. Nurani dan akal menjadi dasar berlangsungnya ranah segala jenis aspek kehidupan manusia dalam hal ini kebudayaan, dan selanjutnya terdapat beberapa butir pelengkap untuk menyempurnakan kinerja nurani dan akal. Ada kekuatan dan juga kecepatan, bahkan ada kesehatan, keilmuan, kegiatan, kebiasaan, keterampilan, keselarasan, kesesuaian, keteraturan, dan macam-macam lagi. Ini hal-hal butir-butir yang mungkin berdasarkan akal pikiran serta kinerja fisik bisa dipelajari, dalam artian seorang bisa berolahraga untuk menjadikan badannya sehat, seseorang bisa belajar berlari agar memiliki kecepatan, seseorang bisa memiliki kebiasaan jika melakukan hal tersebut secara terus-menerus dan segala macam. Itu akan membuahkan sebuah skill yang bisa diteladani, bisa dipahami, bisa dipelajari dan segala macam. Ya contohnya kemampuan gerak, kemampuan teknis, kemampuan berbahasa, berkomunikasi, kemampuan berbicara, dan lain-lain. Berhitung termasuk, menggambar termasuk, bermusik pun juga termasuk. Nah, pada kondisi spesifik inilah yang kebudayaan tiba-tiba menjadi hal yang sangat unik, bahwa budaya selalu beriringan dengan orang-orang yang memiliki faktor X, konon katanya Bung Prima. Faktor X ini ada beberapa hal istimewa atau spesial yang menjadi faktor penentu, bahkan di sini ada hal-hal yang nggak bisa dipelajari ataupun mungkin nggak bisa diterapkan atau nggak bisa ditiru keberadaannya. Seseorang nggak bisa meniru kemampuan seseorang bernyanyi dengan indah misalnya. Yang bisa ditiru mungkin dengan pola kebiasaannya dia untuk mengingat nada tersebut, akhirnya dia bisa bernyanyi dengan lagu yang sama, namun suara yang spesial atau suara yang spesifik itu nggak bisa dimiliki, atau misalnya nggak bisa dihasilkan. Atau mungkin permainan gitar, semua orang bisa memainkan gitar, namun ada beberapa yang dapat gift dari semesta atau mendapatkan bakat bahwa dia bisa bermain gitar dengan sangat indah, sangat melodius dan segala macam. Seperti ini yang dibilangnya itu namanya bakat atau talenta. Atau misalnya kalau di ranah yang lain, seseorang bisa memiliki keahlian-keahlian seperti keajaiban, misalnya orang ini ajaib sekali ya, atau orang ini sangat canggih, atau orang ini sangat misalnya sangat tepat, sangat memiliki kesempatan yang luar biasa, sangat beruntung misalnya dan segala macam. Ini benda-benda yang nggak bisa dipelajari, tapi namun yang patut diteladani adalah bahwa dia bisa ditiru atau bisa dihadirkan secara manipulatif. Dalam artian kita nggak bisa meniru bakat seseorang, tapi secara manipulatif kita bisa misalnya pretending menjadi orang tersebut. Secara manipulatif kita bisa berpura-pura menjadi pesulap, padahal kita nggak punya kemampuan untuk memindahkan barang dari kiri ke kanan gitu. Namun dengan manipulasi kita bisa melakukan hal seperti itu. Lagi bahwa contoh bakat, talenta dari imajinasi, ketelitian, postur tubuh, misalnya kita nggak bisa menjadi tinggi, badan kita memang pendek, tapi gimana pun juga kita nggak bisa menjadi tinggi dan segala macam. Intuisi kita jelek, kreativitas kita jelek, itu nggak bakal bisa didapatkan. Dilatih bagaimanapun juga kreativitas itu akan sulit untuk didapatkan. Namun mempelajari bagaimana intuisi bekerja, mempelajari bagaimana kreativitas bekerja dan segala macam, itu yang menjadi faktor paling penentu bahwa kebudayaan bisa berjalan beriringan dengan kita semua. Walaupun kita nggak memiliki bakat, walaupun kita nggak memiliki skill, kita nggak memiliki kreativitas, namun budaya akan berada di sana seperti ini. Nah, selanjutnya setelah berhasil melalui ini kata pengantar dari saya, bahwa setelah berhasil melalui aneka jenis proses dan metode penciptaan karya atau mahakarya, selanjutnya segala hal tersebut akan bermuara di titik level tertinggi bernama kebijaksanaan atau keadiluhungan atau kemaslahatan. Ya, untuk mencapai kebahagiaan yang biasa dituliskan dengan kalimat hasil cipta, rasa, dan karsa. Nah, terdapat beragam tahap dan metode keberlangsungan proses penciptaan karya. Ya, diantaranya adalah metode seperti metode ilmiah. Ada masalah, misalnya ada perasaan, seseorang memiliki perasaan tersinggung, seorang memiliki perasaan sedih, ada masalah sebelumnya, yang lalu kemudian ditambahkan dengan data, pendataan, artistik, inspirasi, masukan, referensi, pendapat, solusi, ketertarikan, rasa, karsa, dan segala macam, estetika bahkan, pengalaman, dan lain-lain yang akhirnya mencipta sebuah karya dari hal tersebut. Seluruh proses ini membutuhkan satu ekosistem ternyata. Ekosistem ini mendasari terbentuknya kinerja berkesenian untuk mencapai subkultur terpadu. Budaya kota yang mungkin akan saya coba paparkan adalah budaya ketika teman-teman berkelompok mencipta sebuah ekosistem bernama subkultur tadi, namun saling terkait antara satu dan lainnya. Hal ini mungkin yang cukup menarik untuk dipaparkan, bahwa kegiatan seperti ini ternyata baru berlangsung dalam beberapa dekade terakhir, tidak terjadi di masa lampau sebelumnya.
Contoh, nggak terjadi di masa lampau ada toko musik misalnya, nggak terjadi di masa lampau ada tata panggung, tidak terjadi ada mikrofon di masa lampau, tidak terjadi pengeras suara, tidak terjadi lighting, tidak terjadi proses perekaman melalui video, tidak terjadi perekaman melalui pita kaset gitu. Lagu-lagunya Beethoven itu nggak pernah ada rekaman ya, mereka hanya mencatat itu dalam bentuk partitur dan disampaikan ke banyak orang dan segala macam. Proses ini sangat menarik karena ternyata di Indonesia pun berlaku hal yang sama. Lagu-lagu tembang Jawa gitu ya, hingga tahun 1900 konon katanya itu belum pernah tercatatkan dalam bentuk notasi. Baru ada pihak Belanda yang mencoba untuk mempelajari ini dalam bentuk notasi, dan notnya pun beda, bukan not balok gitu ya, bukan not partitur not balok, tapi hanya do mi sol do, itu do re mi fa sol la si do, seperti itu. Itu baru dicatat di tahun 1900-an. Berarti proses mungkin di 200 tahun sebelumnya, 100 sebelumnya, 100 tahun sebelumnya tembang-tembang itu hanya diingat dan ditutur secara turun-temurun dari ayah ke anak, ke cucu, dari kakek ke buyut dan segala macam, itu saling turun-temurun untuk menyampaikan sebuah gerakan tari, misalnya sebuah nyanyian dan segala macam. Tidak terjadi sebelumnya bahwa ada sebuah teknologi yang bisa memfasilitasi lagu untuk direkam, ada teknologi yang bisa memfasilitasi sesuatu untuk didokumentasikan dan segala macam. Gambarannya kira-kira seperti itu. Dan juga hal seperti ini juga yang mempengaruhi bahwa budaya baru yang biasa kita katakan dengan subkultur ini selalu berjalan beriringan dengan perkembangan zaman, mendasari terbentuknya kinerja berkesenian untuk mencapai sesuatu yang sangat kompleks sebenarnya terjadi di dalamnya, khususnya sebuah ekosistem misalnya. Ekosistem ini lekat dengan beragam penamaan identitas, seperti misalnya orang menyebutnya nama-nama zaman sekarang ya. Ada yang bilang namanya komunitas, ada yang bilang namanya paguyuban, ada yang bilang namanya lembaga seni, ada yang bilang namanya organisasi seni, ada yang bilang namanya inisiatif seniman, ada yang bilang skena. Kalau anak zaman sekarang, kids zaman now bilangnya skena, ada yang bilang lembaga seni, ada yang bilang organisasi seni, kelompok kesenian, jejaring, lingkar, macam-macam, koperasi seni, yayasan seni, lembaga seni, masyarakat seni, para pekerja seni, tongkrongan, atau anak band dan segala macam. Inilah pola-pola lintas disiplin yang mungkin terjadi di zaman now, nggak terjadi di zaman sebelumnya. Nggak ada ekosistem paguyuban pemain gamelan se-Indonesia gitu misalnya. Itu mungkin baru terjadi ketika terjadi komunikasi dengan mudah bisa mengakses pola transportasi, terjadi koneksi antar kota dan segala macam. Gambaran paling mendasar dari sebuah paparan bahwa budaya berkembang dengan cara demikian, dan subkultur budaya terpadu ini juga muncul di Indonesia. Secara spesifik kita membutuhkan sebuah bernama ekosistem. Ekosistem seni dalam subkultur terpadu ini berada di sisi budaya atau kebudayaan, dan produsennya adalah seniman. Dalam hal ini seniman bekerjasama dengan fasilitator atau difasilitasi oleh fasilitator, menghasilkan karya seni atau kesenian, dinikmati oleh konsumen dalam bentuk apresiasi. Konsumen menjadi apresiator dan diurai menjadi kebijaksanaan yang adiluhung. Bentuknya bisa macam-macam. Saya sebutkan contohnya adalah kebahagiaan dan kemaslahatan. Kemudian pikiran, otak atau ingatan, memori, penglihatan, mata, dan pendengaran, telinga, serta sistem pendukung, apresiasi, dan fasilitas adalah 4 unsur utama dalam penciptaan karya di ekosistem seni atau kesenian, beserta komponen penunjangnya. Komponen penunjang adalah hal-hal yang mendukung kegiatan 4 unsur kreatif. Jadi kreatif itu hanya terpatri pada 4 hal, yaitu mata, kuping atau telinga, memori, daya ingat, dan satu lagi adalah pikiran, otak. Selanjutnya ada unsur-unsur pendukung, yang ada 2 hal untuk pendukung, yaitu apresiasi dan juga fasilitas. Dengan inilah sebuah subkultur terpadu bergerak. Dalam artian dia adalah sebuah pola yang terintegrasi atau pola sistem cara kerja antar lintas disiplin, unsur komponen kesenian beserta fasilitas dan apresiasi yang bergerak berproses sesuai perkembangan zaman. Bertujuan untuk menghasilkan karya yang dapat diurai menjadi kebijaksanaan adiluhung bagi kemanusiaan dan juga umat manusia. Kemaslahatan umat biasanya disingkat. Saya mengidentifikasi ini sebagai 4 sehat 5 sempurna, bahwa ketika tercipta 4 buah unsur kreatif, maka 4 unsur kreatif ini harus disempurnakan dengan sebuah apresiasi dan fasilitas. Kira-kira demikian. Lalu kemudian saya coba paparkan tentang otak, bahwa otak itu adalah kinerja pemikiran secara spesifik dituangkan dalam bentuk lisan,
tercatat maupun tidak tercatat, dan yang tercatat itu bentuknya seperti literasi ya. Otak itu biasanya cuma membuahkan ide, konsep, tema, nalar, paparan, narasi dan segala macam, lalu kemudian dituliskan biasanya dalam bentuk fisik, menghasilkan naskah, sajak, syair, lirik, artikel dan segala macam. Lalu kemudian ada telinga ini erat dengan kinerja pendengaran, paparannya bisa dibaca mungkin kira-kira seperti itu. Ada audio yang terekam maupun yang tidak terekam. Audio yang tidak terekam itu biasanya dongeng dari orang tua misalnya. Kita mendengarkan dongeng dari orang tua, kita nggak pernah mencatat itu, nggak pernah mengingat itu, namun kita bisa menceritakan lagi ke orang lain gitu. Proses pendokumentasian yang nggak ada, tapi kok bisa turun temurun, atau pemain gamelan dapat nada dari mana ya, kok nggak pakai partitur bisa ingat nada ini, dan itu kemudian didengar sama anaknya, didengar sama temannya dan segala macam, akhirnya menjadi budaya turun menurun tanpa harus ada perekaman. Namun yang direkam juga bisa terjadi, bahwa ketika terjadi teknologi di era-era tahun 30-an, 40-an, ketika suara bisa direkam, muncullah pola-pola baru bahwa ada hal-hal yang bisa direkam juga melalui telinga. Kemudian ada mata jelas dengan mudah bisa ditelaah bahwa mata adalah indera penglihatan. Segala hal yang berkaitan dengan mata, kaitannya, saya tidak memotong ranah ini menjadi gerakan dan tari gitu misalnya, tapi apapun yang bisa dilihat adalah sebuah indera penglihatan atau kinerja penglihatan yang bisa dieksekusi dalam bentuk imaji atau visual. Perbedaan antara telinga dan mata adalah bahwa mata itu selalu ingin memberhentikan sesuatu yang bergerak, karena tugasnya mata atau tugasnya pendokumentasian mata itu adalah memberhentikan segala sesuatu yang bergerak di dunia ini menjadi lukisan, memberhentikan semua yang lagi bergerak dalam bentuk gambar frame by frame, dalam bentuk film misalnya. Film itu adalah kumpulan gambar diam yang gerakannya sangat cepat sehingga seolah-olah bergerak, dibilangnya motion picture gitu. Padahal kita sedang memberhentikan adegan ini satu persatu. Gerakan ini satu, direkam satu dan segala macam, kemudian digerakkan sehingga seolah-olah bergerak. Padahal kita hanya memberhentikan sesuatu, karena tidak ada yang lebih canggih dari apapun pergerakan yang dilakukan oleh mata dan kesenian visual selain memberhentikan sebuah benda yang bergerak atau mendua dimensikan benda 3 dimensi gitu. Jadi ada gambar 3 dimensi atau benda 3 dimensi, ruang 3 dimensi, kita stop menjadi sebuah lukisan ruangan dan segala macam agar kita bisa mencatat, mendokumentasikan itu dalam bentuk visual. Perbedaan dengan telinga adalah suara nggak bisa di stop. Suara itu harus berjalan, karena kalau di stop ya jadinya nggak dengar apa-apa. Jadi dia harus berjalan, dan itulah yang cukup unik. Jadi mata memberhentikan sementara kuping harus menjalankan itu. Mata dan kuping. Selanjutnya yang keempat adalah memori. Memori adalah pendokumentasian dalam artian kinerja visual memberhentikan sesuatu adalah bentuk pemberhentian memori. Dalam artian ketika kita melihat sebuah gambar atau sebuah kejadian, saat melihat sebuah kejadian, keinginan kita adalah merekam kejadian tersebut. Ketika belum terfasilitasi, kita nggak berbicara di masa lampau, kita berbicara di masa sekarang, bahwa tiba-tiba terdapat kamera fotografi, terdapat kamera video dan segala macam untuk merekam sesuatu dalam bentuk memori. Karena dulu yang terjadi adalah memori itu hanya mencatatnya di otak aja. Skill sebuah permainan gitar ya hanya bisa diingatkan dari kakek kita ke ayah kita ke kita ke cucunya, dan segala macam. Tidak pernah yang secara real bahwa kita benar-benar merekam dalam bentuk memori. Oleh sebab itu kinerjanya erat dengan kaitan medium dan segala macam. Lanjut dengan sistem dukungan, bisa langsung dibaca aja bahwa ada sistem dukungan ini merupakan supporting system bahasa Inggrisnya. Ini terdapat 2 sistem dukungan, yaitu apresiasi dan juga fasilitas. Kira-kira seperti itu, dan harus disadari bahwa 4 unsur kesenian tersebut saling terkait satu sama lain dengan yang namanya sistem dukungan. Seputar aneka inovasi, kolaborasi dan juga eksekusi unsur-unsur kesenian beserta sistem dukungan hadir dan kadang tanpa kita sadari berjalan beriringan serta terintegrasi dengan berbagai macam aspek kehidupan. Contoh, militer mungkin jauh dari ranah kesenian atau kebudayaan, namun ada yang mendesain senjatanya, ada yang mendesain kostum militernya, ada yang mendesain gedung militer, ada yang mendesain tank, ada yang mendesain pesawat jet dan segala macam yang erat kaitan dengan ranah kebudayaan. Dalam artian dari intuitif kesenian di sana, ada hal artistik di sana. Begitupun juga dengan dandanan, warna baju, pakaian. Nggak mungkin seorang tanpa kebudayaan mengerti bahwa baju pakaian tentara itu harus berwarna loreng misalnya. Begitu juga dengan perbankan, siapa yang membayangkan perbankan tanpa desain, siapa yang membuat logo perbankan, siapa yang membuat gedung desain arsiteknya gedung bank gitu dan segala macam, sampai logo, sampai poster, sampai flyer, sampai desain buku tabungan dan segala macam kostum fashionnya pegawai bank dan segala macam.
Sampai ke level ketika bank ingin mempromosikan sesuatu, dia harus mengundang keramaian dalam bentuk misalnya musik. Acara musik adalah salah satu sarana untuk misalnya mengundang orang banyak untuk bisa hadir dan bisa mendapatkan pesan dari apa yang disampaikan oleh promosi sebuah bank misalnya segala macam. Kira-kira seperti itu, bahwa 4 unsur dan dukungan tersebut selalu ada dan berjalan beriringan dengan ranah-ranah umumnya di masyarakat. Unsur beserta dukungan yang dimaksud terangkum dalam sebuah ekosistem yang secara spesifik dapat diterangkan sebagai subkultur terpadu. Catatan bahwa saya menggunakan istilah subkultur terpadu ini sangat spesifik di ini hasil pemikiran saya aja gitu ya, bahwa ini namanya subkultur terpadu, padahal mungkin bisa ada penamaan lain yang dibilang tadi. Ada yang bilang skena, ada yang bilang komunitas seni dan segala macam. Namun saya lebih menyarankan memikirkan ini sebagai sesuatu yang terpadu gitu. Keadiluhungan akan mengembalikan proses yang terjadi pada ekosistem tersebut menjadi suatu hal yang paling dasar, yaitu kebijaksanaan atau wisdom menuju kemaslahatan, dan tiap komponen akan bekerja sesuai fungsinya menjadi bagian dari sebuah ekosistem dan berjalan beriringan dengan beragam aspek kehidupan lainnya. Kemaslahatan akan berubah atau berbuah ganjaran atau balasan atau penghargaan, bisa saja hadir di awal kinerja, di tengah kinerja, ataupun di akhir kinerja. Seperti kita tahu bahwa ketika mau manggung, udah tepuk tangan duluan ya, udah dapat penghargaan duluan dari penonton, padahal manggung pun belum gitu. Itu bisa di awal atau bisa di tengah, ada uang DP misalnya untuk membayar sebuah kinerja, membuat keramik gitu ya, ada uang DP dulu atau dibayar dulu di awal gitu dan segala macam. Atau bahkan bentuknya beragam, bisa pelukan hangat, tepuk tangan, cucuran air mata, senyum bahagia, isak tangis, ilmu yang bermanfaat, pengalaman berharga, rasa bangga tiada terkira, bahkan tak terkecuali adalah bentuk uang dan materi. Saya akan mencoba mengejawantakan dalam bentuk kolaborasi. Satu contoh aja, biar cepat mungkin pengejawantakannya mungkin ada di contoh pertama. Seorang pelukis mendapatkan ide itu berupa pemikiran gitu ya, untuk dituangkan ke dalam lukisan. Lukisan ini adalah mendokumentasikan atau memberhentikan sesuatu. Kemudian dia membeli cat, kanvas berupa beberapa fasilitas, dan selanjutnya kemudian dia mendapatkan peralatan itu dari fasilitas toko peralatan lukis. Jika cerita, dia membuat karya visual, dia kemudian memasangnya di galeri, dia kemudian mendapatkan apresiasi dari penonton. Ketika acara pembukaan dipasang sebuah grup musik untuk menghibur orang yang datang di acara tersebut. Terus hingga akhirnya karyanya menjadi sebuah kemaslahatan ketika berhasil memberikan inspirasi ke khalayak yang lebih luas. Gambaran kinerja sebuah subkultur terpadu kira-kira demikian, dan saya pikir ini terjadi saat ini berlangsung di segala jenis aspek kehidupan kesenian di Indonesia, dan beberapa sangat bergantung dengan pola subkultur terpadu ini, apapun, dari ekonomi, dari kinerja, dari dukungan dan segala macam, yang akhirnya bisa mencipta sebuah geliat kebudayaan baru yang bisa berdampak ke seluruh lapisan masyarakat. Silahkan lihat contohnya di contoh kedua dan ketiga jika ingin membaca ulang tentang beberapa contoh yang bisa saya paparkan. Kira-kira demikian. Oke, itu menarik sekali, Om Leo. Panjang dan lebar ya. Saya perlu, ini topik yang menarik sekali tentang komponen-komponen yang bisa melembagakan suatu budaya, kurang lebih begitu ya. Sesuai tema, saya pengen tahu di manakah peran kota dan peran desa dan kebudayaan kota dan kebudayaan desa dalam hal ini? Semuanya nggak lebih dari perkembangan zaman, teknologi khususnya, atau bahkan beberapa hal yang sangat terkait dengan kecepatan, contoh akses internet misalnya, atau misalnya kecepatan bagaimana seseorang berpikir mendapatkan inspirasi baru dalam bentuk majalah yang lebih baru gitu, atau mungkin ada ilmu pengetahuan yang lebih baru datang kemudian menggantikan kebudayaan lama atau menggantikan pengetahuan yang lama dan segala macam. Inilah yang paling membedakan antara sebuah kinerja kebudayaan di desa dan di kota. Kota mungkin mendapatkan akses lebih beruntung dari soal teknologi, dari soal informasi yang bergulir dan segala macam. Namun kendala utama yang terjadi adalah jarang sekali kita mendapatkan sebuah esensi dari kinerja kecepatan. Dalam artian, saya ingin bercerita sedikit. Dulu seseorang belajar gitar itu harus nongkrong di tiang listrik, misalnya di rumah temannya di belakang gitu, di dekat pos ronda gitu ya. Hari pertama dia datang, dia belum bisa memegang kunci gitar.
hari kedua dia datang, dia mungkin disuruh beli cemilan dulu tuh, kalau mau nongkrong harus bawa cemilan ke sini gitu ya. Besoknya datang masih disuruh dulu disiksa di segala macam lalu kemudian sampai ada di level bahwa kemudian si pelaku atau misalnya orang yang ingin belajar gitar itu akan mendapatkan beragam macam ekstensi untuk hanya mendapatkan satu kunci gitar saja gitu. Mungkin baru 1 bulan dia bisa menguasai satu kunci gitar. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang mungkin lebih cepat dan sekarang instan mendapatkan. Belajar dari YouTube langsung tahu satu lagu dalam waktu 15 menit. Kira-kira demikian. Kurang lebih komunikasi itu yang bisa kecepatan seperti itu yang membedakan. Kita lanjut ke pembicara kedua, Bung Max. Ya, siap. Silakan Bung Max. Silakan Bung Max. Baik, terima kasih untuk waktunya. Topik yang menjadi perhatian saya adalah teknologi sebagai media transformasi nilai budaya, baik itu di kota dan di desa. Nah, saya mulai dari tutur. Situasi Papua, kalau kita bicara tentang kebudayaan, Papua kan sangat luas. Terus masyarakat sebagian besar di Papua itu masih ada tersebar di daerah-daerah yang bisa dijangkau dengan fasilitas transportasi, tapi juga ada yang belum. Ada yang di gunung, ada yang di lembah, ada yang di pesisir, ada yang di kepulauan. Nah, dari kondisi geografis Papua seperti ini, salah satu alat paling cepat yang bisa mentransformasikan nilai-nilai antara satu kampung atau satu komunitas dengan kampung lain adalah melalui teknologi. Dan kalau sekarang adalah bisa melalui HP, orang SMS, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, saya mulai dari dulu. Pada zaman dulu di Papua, sebelum mengenal teknologi seperti HP, itu antara satu kampung dengan kampung lain, cara menyampaikan pesan kepada kampung lain adalah mereka berjalan kaki. Atau mereka mendayung perahu untuk menyeberang laut dari daratan ke pulau, atau menyeberang sungai. Nah, atau berjalan kaki menyusuri gunung atau lembah untuk menyampaikan pesan dari satu kampung kepada kampung lain untuk berita-berita tentang ada keluarga yang sakit, atau ada kematian, atau ada upacara-upacara adat. Nah, dari proses ini kemudian melahirkan simbol-simbol baru penyampaian pesan pada waktu dulu. Itu adalah contoh macam mereka mengikat gelang di tali di tangan sebagai simbol tanda bahwa kalau ada yang memakai gelang di tangan dan berjalan dari satu kampung ke kampung lain, itu ada pesan di situ. Apakah pesan dari kepala adat untuk masyarakatnya untuk berkumpul, atau pesan-pesan yang lain. Nah, itu model-model teknologi tradisional yang diterapkan secara swadaya oleh komunitas-komunitas di kampung-kampung atau di daerah-daerah yang belum mengenal teknologi pada waktu itu. Nah, kalau kita menarik masuknya teknologi di Papua, kita bisa klasifikasikan itu dalam beberapa tahap. Pertama itu kalau mulai dari telepon biasa, telegram, itu biasanya alat paling cepat untuk menyampaikan pesan-pesan antar satu kampung dengan kampung lain, atau antar kota dengan kota lain. Nah, dari proses panjang ini, dan kalau kita hubungkan dengan sekarang, dengan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa sekali, terutama di berbagai aplikasi-aplikasi di internet atau untuk program-program visual lainnya, cara penyampaian pesan yang dulu melalui berjalan kaki sampai di satu tempat atau satu kampung dan menyampaikan pesan dari kampung atau dari keluarga itu sudah berubah. Berubah dalam arti tidak perlu jalan kaki lagi, tapi sudah bisa melalui SMS atau bisa telepon.
atau bisa uh, pakai aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, perbedaan itu dulu di kampungnya seperti begitu, dan kalau dibandingkan dengan kota pada saat ini adalah segala sesuatu informasi, pesan-pesan itu selalu melalui alat komunikasi. Nah, dari proses ini kalau kita hubungkan dia dengan budaya, kota dengan kampung atau desa, ada beberapa catatan penting yang bisa kita lihat di dalam proses transformasi nilai-nilai budaya dari kota ke kampung dan dari kampung ke kota. Nah, hal positif apa yang bisa dipetik dari situ? Dari kalau kita lihat dalam konteks kebudayaan, tutur, kultur, dan luhur. Kalau di kota, kemajemukan masyarakat itu sudah menjadi suatu budaya baru, membentuk suatu budaya baru dalam masyarakat. Nah, tapi kalau dilihat dari di kampung atau di desa, itu masih terkonsentrasi pada budaya lokal keaslian dia. Walaupun ada perubahan, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, dari sisi positif dari transformasi nilai-nilai budaya menggunakan teknologi adalah cepat. Artinya kalau di kota bisa menghubungkan semua lapisan masyarakat, baik itu antar kampung, antar kota, antar negara, dan lain sebagainya. Nah, apakah di kampung atau di desa juga di Papua transformasi nilai ini berjalan dengan cepat? Tidak semua. Ada desa, ada kampung tidak memiliki sarana komunikasi sama sekali. Dan untuk menyampaikan pesan melalui telepon atau komunikasi lain, mereka bisa jalan kaki, bisa puluhan kilometer, atau mereka bisa mendayung untuk cari tempat yang ada signal untuk bisa telepon. Nah, ini perbedaan yang sangat besar dalam kalau kita mau melihat bagaimana alat teknologi komunikasi itu bisa berperan aktif. Ya, jadi dari perbedaan teknologi ini kemudian yang pertama, kalau kita mau melihat dari bagaimana teknologi informasi itu bisa menjadi media yang mendidik masyarakat secara umum dan terutama adalah generasi masa depan. Saya melihat ada beberapa contoh yang bisa saya sampaikan adalah satu, kalau di kota, mayoritas sebagian besar masyarakat yang tinggal di kota itu memiliki handphone. Kalau di kampung atau di desa, sekitar 40% yang memiliki. Nah, apa keuntungan dari alat handphone ini adalah satu, kalau di kota itu sebagai media transformasi informasi yang sangat cepat untuk menghubungkan satu kota dengan kota lain atau satu kota dengan desa lain atau dalam kota itu sendiri. Di sisi lain, teknologi informasi ini kemudian ada yang bisa menjadikan itu sebagai media edukasi untuk masyarakat dalam berkesenian, tapi ada juga yang menggunakan untuk kepentingan-kepentingan lain. Nah, saya fokus dalam hal bertutur. Kalau dulu orang bertuturnya hanya bercerita, bapak saya dulu untuk menyampaikan pesan-pesan menjaga hutan, menjaga budaya, itu melalui bertutur. Dan cara bertuturnya ada dua cara. Yang pertama, dia bernyanyi. Dia bernyanyi lagu khas suku saya atau bahasa saya, itu Biak. Dan setelah bernyanyi, dia menjelaskan tentang makna atau nilai dari lagu itu kepada saya. Bagaimana kalau itu lagu tentang hutan atau lingkungan atau hubungan-hubungan kekerabatan,
dia kemudian menjelaskan itu kepada saya. Baik itu pada saat menjelang tidur, ataupun pada saat tidak ada aktivitas dan kita lagi bercerita bersama-sama, atau sambil berjalan untuk mencari menangkap ikan. Dia bisa bertutur tentang bagaimana menangkap ikan yang baik, bagaimana menjaga terumbu karang dan lain sebagainya. Beda di kota adalah orang tua kalau bertutur sama anaknya melalui SMS. Ini dua hal yang agak sedikit beda. Orang tua sibuk di kantor dari pagi sampai sore, anak sibuk dengan HP di rumah. Sehingga transformasi nilai untuk mendidik nilai-nilai spiritual, nilai budaya, kultur dari masing-masing suku bangsa itu kemudian tidak tersalurkan dengan baik, tapi disalurkan melalui teknologi. Nah, kalau di kampung pada saat ini, saya sejak Februari sampai Juli di kabupaten saya di Supiori, di kampung saya, karena pas waktu yang bersamaan lockdown di tanah Papua, saya mencoba untuk melihat perkembangan teknologi yang ada di 3 kampung saya. Nah, rata-rata sebagian besar anak-anak usia SD, SMP, dan SMA itu satu keluarga rata-rata itu memiliki HP. Nah, apa yang terjadi di situ? Anak-anak itu lebih banyak menonton video-video yang di-download oleh orang tuanya atau yang di-download sendiri, apakah itu lagu-lagu Barat, Asia, atau Indonesia, untuk dia dengar sendiri di rumah atau sepanjang dia bermain. Nah, HP ini kemudian mengambil fungsi cara bertutur dari orang tua itu kepada anak. Jadi seakan-akan HP itu adalah orang tua kedua buat anak-anak yang ada di kampung, karena mereka mulai memegang HP untuk mendengar lagu-lagu lagu yang ada di download di YouTube. Nah, itu perbedaannya antara kota dan kampung di situ. Nah, yang berikut adalah soal bagaimana membangun suatu persamaan kebudayaan yang kemudian mengikat antara kota dengan desa atau kampung di Papua. Saya melihat ada beberapa unsur penting yang kemudian bisa menjadi media edukasi berkesenian atau berkebudayaan di masyarakat. Yang pertama adalah soal seni dan budaya. Tadi Bung Leo ada sudah jelaskan panjang lebar soal bagaimana berkesenian. Nah, berkesenian di Papua itu salah satu alat yang kemudian bisa mengikat berbagai suku bangsa dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, yang kemudian bisa berkesenian sama-sama dalam satu kesenian, apakah itu tari, musik, dan lain sebagainya. Tapi juga kemudian masing-masing suku bangsa itu yang ada di Papua, mulai dari Aceh sampai Maluku itu, kemudian berkesenian juga secara sendiri-sendiri dalam komunitas suku bangsa dia. Tapi di satu sisi, di waktu tertentu, kemudian bisa menjadi satu dalam satu kegiatan berkesenian secara bersama-sama, di mana memunculkan keberagaman kebudayaan dari masing-masing suku bangsa. Nah, disinilah transformasi nilai itu terjadi juga, di mana masyarakat yang menonton suatu kegiatan berkesenian itu kemudian bisa belajar juga tentang budaya dari Aceh, dari Kalimantan, Jawa, Sulawesi, sampai di Maluku dan Papua sendiri. Nah, yang berikut juga adalah olahraga. Olahraga sebenarnya juga menjadi media bisa untuk
membangun nilai-nilai bersama untuk mengikat persaudaraan antar berbagai suku bangsa. Nah, beda di kota, kalau di kampung itu terlokalisir. Jadi yang monoton muncul di kampung atau desa di Papua untuk berkesenian adalah budaya dari suku bangsa itu sendiri. Berbeda dengan yang ada di kota. Kalau kota, keberagaman kebudayaan dari suku bangsa itu. Nah, apa yang bisa dipetik dari dua model perbedaan ini adalah bagaimana budaya kota itu juga bisa tertransformasi sampai di kampung, bisa melalui media teknologi seperti handphone atau film-film yang bisa ditonton oleh masyarakat yang ada di desa atau kampung. Kenapa? Karena salah satu media paling efektif yang saat ini ada di tanah Papua, sampai terutama yang ada di kampung-kampung yang belum terjangkau dengan sarana komunikasi, itu adalah satu melalui RRI. Yang kedua, masyarakat di kampung-kampung itu sudah bisa mulai membeli parabola-parabola dan membeli DVD-DVD dan kemudian membeli kaset-kaset DVD dan mereka nonton. Nah, makanan lokal yang dapat kemudian menjadi media transformasi nilai budaya di tanah Papua, saya ambil contoh adalah barapen atau bakar batu. Budaya bakar batu atau barapen ini kita temui di kota, tapi juga bisa kita temukan di kampung atau desa. Nah, di mana pada saat orang membuat memasak makanan melalui batu ini, semua suku itu bisa ambil bagian di dalam berproses untuk makan sama-sama dari hasil memasak dengan batu ini atau yang disebut barapen. Nah, di situ kemudian transformasi nilainya juga terjadi di situ. Jadi bukan lagi pakai teknologi HP atau teknologi informasi yang lain, tapi teknologi makanan tradisional seperti memasak makanan melalui pakai batu atau barapen ini, itu juga bisa menjadi media transformasi nilai kebudayaan yang mengikat antara satu suku bangsa dan lainnya. Dan itu bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, proses yang ini sama juga ada di kampung atau di desa, di tanah Papua, dan ada juga biasanya dilakukan di kota. Nah, dari sini kita juga bisa belajar tentang bukan saja teknologi informasi itu menjadi satu alat utama dalam menyampaikan pesan-pesan nilai, tapi juga teknologi tradisional, contoh macam tadi kalau barapen dengan atau memasak makanan dengan batu itu bisa menjadi salah satu media teknologi untuk menyampaikan pesan nilai. Perahu yang didayung antar pulau atau antar kampung karena menyeberang sungai, itu juga bisa menjadi media teknologi untuk menyampaikan pesan-pesan nilai dari masyarakat. Nah, dari proses ini, apa yang bisa kita petik bersama dalam belajar dari teknologi informasi? Menurut saya ada beberapa catatan penting. Secara khusus di Papua, dampak negatif dari teknologi informasi saat ini di Papua, terutama bagi anak-anak dan juga bagi orang tua, adalah budaya bertutur dari orang tua itu sudah berganti dari bercerita langsung kepada anaknya dengan HP atau menonton video di HP atau di DVD atau di televisi, sehingga nilai-nilai budaya yang sebenarnya penting langsung ditutur oleh orang tua atau kakek, nenek, dan sebagainya, itu sudah mulai berkurang dan mulai digantikan oleh media teknologi informasi yang katakanlah HP. Nah, itu terjadi di kampung-kampung juga. Dari perjalanan saya dari Februari sampai Juli di Biak dan Sekiore, saya melihat dampak buruk
penggunaan HP bagi anak-anak itu sangat luar biasa. Kenapa? Pagi sampai malam di masa lockdown itu mereka kan tidak belajar di sekolah. Waktunya sebagian besar habis di bermain di rumah atau mengikut orang tua ke kebun, tapi selalu ambil HP, isi HP di tas atau noken dan pergi jalan ke kebun atau memancing dan mendengar lagu, menonton film dan lain sebagainya. Nah, pada saat pulang ke rumah, waktu orang tua untuk bertutur dengan anaknya itu sangat sedikit dan bahkan tidak ada. Orang tua sibuk sendiri lagi nonton TV atau orang tua sibuk lagi main HP, terus anak juga sibuk sendiri main HP dan seterusnya. Nah, hal yang sama juga biasanya juga terjadi sebagian besar juga di kota-kota besar atau kota secara keseluruhan, di mana orang tua lebih banyak waktunya habis dengan teknologi informasi dibanding bercerita dengan keluarga atau berceritakan tentang nilai-nilai budaya dari yang dimiliki secara kolektif. Nah, itu beberapa hal yang menurut saya penting yang bagaimana media teknologi itu bisa menjadi salah satu media transformasi nilai budaya. Nah, saya hubungkan dengan kenapa saya menggagas Festival Film Papua. Dilatar belakangi karena beberapa faktor yang tadi saya sampaikan, bahwa di kampung-kampung itu rata-rata kalau di Papua hampir sebagian besar itu kalau yang siaran TV-nya bagus, terutama di kota, itu lebih senang nonton sinetron, Antv, Trans 7, bla 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 yang lain. Banyak sekali mereka lebih senang nonton, apalagi film India. Ibu-ibu itu sangat senang nonton film India atau film-film dari Eropa yang lebih senang mereka nonton. Dibanding dengan produksi lokal, film-film tentang kehidupan sehari-hari, cara tadi ambil contoh, cara memasak memakai batu itu jarang ditonton. Karena mungkin dianggap pada itu sudah merupakan kebiasaan dia. Sehingga transformasi nilai yang ada di dalam cara memasak menggunakan batu itu tidak dilakukan karena sudah menganggap itu sebagai kebiasaan sehari-hari dia dan itu sudah merupakan budaya dia. Nah, kemudian apa yang harus kita buat? Media teknologi informasi sekarang itu menjadi salah satu media yang sangat penting yang bisa kemudian kita mengedukasi masyarakat, terutama yang ada di kampung-kampung. Kenapa saya memilih kampung? Karena untuk membangun suatu kehidupan tatanan sosial yang baik dan beradab, itu kita bisa mulai dari kampung. Karena sistem nilai, sistem sosial itu sudah terbentuk di dalam masyarakat adat tersebut. Dibanding kalau di kota masyarakatnya sudah menjenuh dan persaingan sosial, persaingan ekonomi, persaingan politik sudah begitu kompleks sehingga ruang-ruang edukasi, ruang-ruang membangun nilai itu sangat sedikit. Lebih banyak di kota yang muncul adalah nanti ada event festival, baru semua berbondong-bondong di situ hadir untuk berpartisipasi dalam berkesenian dan berkebudayaan. Tapi pada saat tidak ada festival-festival atau pagelaran-pagelaran yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta atau yang lain, ruang-ruang berkesenian ini sangat berkurang. Nah, media film itu bisa salah satu media yang bisa kemudian mengedukasi rakyat untuk mencintai budaya-budaya masyarakat adat itu sendiri. Nah, itu kenapa kemudian kami menggagas Festival Film Papua itu bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai kultur, mengangkat nilai-nilai kultur dan luhur dari masyarakat adat yang ada di kampung, baik itu yang terisolasi karena belum ada teknologi informasi di situ, untuk direkam dan dipublis untuk orang lain bisa melihat bahwa di ujung atau di kampung yang terisolasi ini masih terjaga nilai-nilai kultur
nilai-nilai kultur, nilai-nilai luhur yang bisa dijadikan sebagai alat persatuan, alat perdamaian bagi masyarakat di mana saja. Karena kalau kita bicara budaya, berkesenian dan berkebudayaan itu melintasi batas-batas sekat antar suku, antar wilayah, antar suku bangsa, antar negara dan sehingga nilai-nilai kultur yang ada di kampung-kampung ini perlu diimplementasikan untuk menjadi edukasi baru untuk anak-anak yang orang tuanya tidak pernah berpikir untuk dia dalam kehidupan mereka. Saya pikir itu presentasi saya secara sekilas dan umum tentang bagaimana pentingnya teknologi informasi itu bisa menjadi media transformasi nilai-nilai budaya yang positif bagi masyarakat baik itu di kota maupun di kampung dan bagaimana mengikat hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan antar bangsa di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Max. Itu paparannya menarik sekali mengenai bagaimana film bisa menjembatani kehidupan budaya kota dan budaya desa. Sekarang kita ke narasumber selanjutnya. Narasumber selanjutnya adalah Bu Lintang yang sekarang berada di Boyolali. Halo, Bu Lintang. Halo, Halo, apa kabar Bu? baik, terima kasih. Ya, silakan Bu mulai paparannya. Oke, terima kasih. Sekarang yang saya pengen ceritakan, yang pengen saya ceritakan adalah nilai-nilai pikiran yang kita lihat dari orang zaman dulu di Jawa sekitaran abad 16-17 yang itu bisa kita lihat dari naskah. Oke, kita mau ngomongin satu naskah yang disalin di lereng Merapi, sekarang masuk wilayah daerah Boyolali. Itu berjudul Kakawin Darmaswinya. Kakawin Darmaswinya itu memang isinya teks tutur ya, jadi nggak kayak Ramayana, Mahabharata gitu. Itu memang isinya petuah-petuah. Jadi dari situ kita bisa lihat nilai-nilai hidup lokal pada waktu itu. Kita bisa mulai bahas ya. Kakawin Darmaswinya dibikin sekitar tahun 1463 Masehi perkiraannya. Kemudian nilai pokok ajaran itu adalah untuk mencapai tujuan tertinggi yang dipercaya orang pada waktu itu, yaitu mencapai kelepasan. Kekakauan ini dikatakan di sana bahwa kita harus bersih dari kotoran duniawi gitu, hawa nafsu, biar mencapai budi yang mulia, yang sempurna, kemudian menyatu dengan Batara Siwa gitu. Nanti dari pertemuan itu kita bisa mencapai rahasia kematian dalam tanda kutip. Itu bukan seperti kita meninggal dunia gitu, tapi mencapai kelepasan, pemoksaan. Jadi dalam Kakawin Darmaswinya ini diceritakan petuah-petuah yang itu bukan dalam bentuk cerita tapi nasihat-nasihat untuk mencapai tingkat tertinggi manusia ketika dia sudah lepas dari hawa nafsu, sudah tidak kena tergoda sama duniawi. Itu kemudian dia mencapai kesadaran tertinggi dan mencapai penyatuan dengan jiwa. Di sana nanti dia akan moksa. Nah, di situ juga diceritakan kiat-kiat untuk mencapai itu. Jadi itu bukan
bukan hal yang mudah, bukan yang ada manual booknya lalu kita tinggal laksanakan gitu, enggak. Itu melalui proses yang panjang, mulai dari menjaga panca indera, kemudian memusatkan pikiran, melakukan yoga tertentu gitu. Di teks itu juga diceritakan mitologi Siwa seperti konsep penciptaan dunia dan manusia, kemudian bagaimana kita bisa mempunyai akal pikiran yang akhirnya berkembang lagi menjadi hawa nafsu gitu, dan kiat-kiat untuk mengembalikan itu menjadi kembali nol, tapi justru nol itulah titik tertinggi. Kalau dihubungkan dengan pemikiran budaya sekarang gitu, budaya kota sama budaya desa, menurut saya pribadi itu kita sudah dikasih pemikiran gitu dari masa lalu untuk mengatur diri. Jadi kalau misalnya sekarang kita punya masalah pribadi seperti krisis identitas, seperti kriminalitas, kenapa remaja yang gitu-gitu, kita sudah dikasih bekal gitu dari orang masa lalu. Bagaimana sih itu bisa terjadi seperti itu, dan bagaimana untuk kembali netral? Saya rasa seperti itu. Dan keadaan sekarang kalau di Jawa sendiri itu sudah nggak dikenali ya sama masyarakat umum, karena pada sekitar abad 18-19 tuh itu disadur sama Yosobiboro II menjadi teks baru bernama Serat Dharma Sunya. Isinya kurang lebih sama, tapi nafasnya Islam, bukan Syiwa lagi. Dan sejak saat itu yang berkembang di Jawa itu teks-teksnya yang Serat Dharma Sunya yang lebih baru itu. Sedangkan versi Kakawinnya sendiri sebenarnya masih berkembang, tapi dalam tradisi Bali, karena Bali Hindu yang aktif melestarikan teks-teks kunonya. Jadi teks itu masih terus disalin, terus dikaji dan ditembangkan bersama-sama untuk sama-sama dicari hikmahnya, dibaca, ditelaah, dijadikan diskusi itu, tapi dibalik. Nah, dengan ditemukannya teks Dharma Sunya yang disalin di Jawa ini, harapannya sih jadi kembali lagi gitu ingatan orang lokal Jawa bahwa pernah ada ide ini, pernah ada konsep ini, dan bisa jadi referensi gitu untuk menelusuri seperti apa karakter lokal yang sesungguhnya gitu melalui tulisan orang lama ini. Ya sih, untuk budayanya seperti itu sudah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lintang. Ini menarik ya sebenarnya ya, tentang Kakawin yang serat yang yang adiluhung sebenarnya, yang ternyata ada di sekitar Merapi dan Merbabu. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kita bisa diskusi sekarang ya. Saya tertarik dengan kata-kata dari Bu Max dan kata-kata dari Bu Lintang bahwa bagaimana kebudayaan, moral, adat istiadat, ya kan, itu kebanyakan diciptakan di desa-desa.
tadi kan contohnya yang diberikan oleh Bung Max itu seperti bagaimana orang tua mengajarkan anaknya cara bercocok tanam dan seterusnya. Sekarang sementara kalau di kota, di desa seperti itu ya. Sementara kalau di kota anak yang memberikan pendidikan itu malah handphone. Nah, kalau kata Bung Max, apakah ini artinya orang kota tidak beradab? Nah, gimana nih, Bung? Dari paparan yang ada memang saya bisa meyakini, seorang Om Leo bisa meyakini bahwa memang semua dimulai dari ranah paling mendasar, entah keluarga, entah tradisi, entah kultur budaya, entah turunan leluhur, entah apapun juga gitu ya, yang memang usianya jauh lebih lampau dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Kita bisa melihat bahwa perkembangan teknologi yang ada di zaman sekarang itu mungkin hanya bisa ditakar di ranah dekade, mungkin di 50 dekade terakhir, atau mungkin di 5 dekade terakhir, atau di 50 tahun belakangan, atau di 30 tahun belakangan bahkan teknologi menjadi sangat sedemikian pesat gitu. Namun hal yang paling krusial ternyata nggak disadari telah terjadi jauh dan juga lampau sebelumnya gitu. Cukup menarik ketika misalnya paparan orang tua gitu. Ya, kalian bisa misalnya nggak berkomunikasi dengan anak dalam pola menyampaikan dongeng, menyampaikan nina bobok ketika hendak tidur, menyampaikan sesuatu yang sangat krusial bahwa ini disampaikan dari hati ke hati, curhatan-curhatan kecil, kamu bagaimana sekolah hari ini, dan segala macam, atau yang ada di ranah kebudayaan, bernyanyi misalnya. Orang tua dulu bernyanyi ketika misalnya ingin menidurkan anak, atau bernyanyi di kamar mandi, atau bernyanyi ketika ada di ruang tamu, selama misalnya teknologi belum menguasai metode keseharian dari setiap masing-masing keluarga di kota maupun di desa saat ini. Namun yang terjadi adalah kita melupakan satu hal paling mendasar ketika terjadi sangat penting, dalam artian misalnya harus memarahi anak, harus memberitakan sesuatu yang sangat krusial gitu. Nyaris semuanya nggak dilakukan melalui telepon, semua dikembalikan lagi ke ranah tutur, melihat emosi, air mata, tangisan, pelukan, marah, emosional yang sangat membabi buta gitu. Atau bahkan misalnya amarah yang sangat meledak itu nggak bisa ditunjukkan di handphone, harus didatangi langsung orangnya, harus dituturkan. Pola yang sama mungkin akan tercipta ketika seseorang berbicara jika saja kebudayaan mencapai ranah itu, mencapai ranah emosi yang sedemikian tinggi, atau mencapai hal yang sangat krusial di ranah keluarga atau di ranah tradisi. Misalnya kebudayaan tiba-tiba bisa menghancurkan tradisi sebuah daerah. Mungkin disitulah kinerja tutur kembali, tutur ulang, ranah-ranah yang dulunya pernah terbentuk. Bung Max bercerita sangat menarik sekali ketika dulu misalnya ya, bukan orang desa aja Bung Max sebenarnya, kita berbicara tentang masa sebelum adanya teknologi berlanjut. Tutur kata bercerita ulang tentang misalnya berjalan-jalan ke tengah kota sekalipun, misalnya menunjukkan museum, sejarah museum dan segala macam, itu sudah pernah terjadi. Namun saat ini nggak terulang karena mungkin orang jika ingin mengetahui tentang sebuah gosip, rumor tentang museum ini, tentang legenda, tentang cerita, tentang misalnya pola-pola bertahan hidup dalam artian menjaga kelestarian hutan dan segala macam, orang bisa mendapatkan informasi tersebut yaitu secara instan. Namun yang permasalahannya adalah ketika kita mendapatkan esensi dari apa yang kita temukan di internet misalnya, membaca atau mendapatkan cerita tentang legenda hutan A atau legenda hutan B, mungkin kita hanya cukup membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Namun ketika itu dituturkan, terjadi diskusi, terjadi cerita panjang lebar, itu yang menarik. Pemahamannya, esensi yang terjadi, hanya itu sih sebenarnya. Kebudayaan itu tetap berlangsung, tetap masih ada. Benar. Hanya saja tidak berlangsung lewat digital, tapi lebih lewat tutur dan interaksi dengan orang tuanya. Seperti itu sih. Kalau ini menarik. Kalau Bung Max sendiri tadi cerita bagaimana kebudayaan di desa juga sekarang seperti yang diceritakan Om Leo. Kalau orang-orang di desa juga sekarang terpapar dengan handphone gitu, dengan telepon gitu kan, telepon genggam. Terus apakah menurut Bung Max
kebudayaan di desa perlahan-lahan akan luntur dengan adanya akses terhadap teknologi ini? Apakah cukup uh, dengan film? Kalau menurut Mas bagaimana? Kalau luntur bisa dibilang ya, karena hampir sebagian besar orang-orang tua yang bertutur itu kalau dilihat dari situasi saat ini sebagian besar sudah meninggal. Nah, proses transformasi antara orang tua dari kakek terus menjadi orang tua ini kalau tidak berjalan lagi kepada anak dan anak kepada anaknya lagi, itu bisa kemudian bisa kita kategorikan bisa masuk pada kategori luntur hadir dan melihatnya seperti itu. Maka karena kita tidak bisa memprediksi perubahan zaman dan ya, jadi media transformasi ini yang menurut saya penting juga saat ini yang harus dipikirkan adalah bagaimana melalui film, apakah itu yang diproduksi secara nasional ataupun yang disiarkan di TV-TV, di berbagai TV yang ada di Indonesia, dan juga video-video atau film-film yang diproduksi secara komunitas di masing-masing suku bangsa. Nah, media-media ini kemudian bisa kita jadikan juga sebagai media edukasi untuk bagaimana mencernakan nilai-nilai yang positif bagi kewarisan kebudayaan itu ke depan pada generasi baru. Nah, tapi di sisi lain hampir sebagian besar film yang diputarkan di berbagai stasiun televisi, kalau menurut saya sebagian besar ada yang tidak peduli di generasi muda atau anak-anak pertama. Karena selalu mempertontonkan sikap-sikap individual, sikap-sikap atau kehidupan keretakan dari suatu keluarga, persaingan-persaingan dalam satu keluarga, antar keluarga, dan itu yang hidup dalam kota. Dan itu model kalau melihat situasi kota, ya itu yang biasa bisa kita lihat di dalam sinetron-sinetron yang katakan dibanding dengan di desa. Nah, media-media penting yang bisa kemudian kita mengedukasi anak-anak ataupun orang tua adalah melalui dokumenter, katakanlah, untuk diputar di baik itu di kota maupun kampung. Jadi bagaimana menceritakan kehidupan di kota seperti apa, nilai positif apa yang bisa diambil dari kehidupan di kota, dan negatif yang bisa diminimalisir seperti apa, dan di kampung atau di desa itu seperti apa. Nah, bagian-bagian ini yang kemudian itu menjadi salah satu konsen kami, teman-teman yang terlibat dalam Festival Film Papua, untuk bagaimana merekam kultur luhur yang ada di kampung-kampung. Kenapa kampung-kampung? Saya ambil contoh begini. Ada teman-teman di Merauke produksi tentang film-film kultur luhur yang ada di Merauke. Itu kemudian bisa menjadi media edukasi buat saudara-saudara atau teman-teman yang ada di Biak, yang ada di Seduri, yang ada di Jayapura, yang ada di Solo, yang ada di Wamena, dan lain sebagainya. Jadi proses belajar kultur lain, suku bangsa lain itu bisa terjadi melalui media audiovisual itu. Nah, tinggal bagaimana membangun sistem yang baik sehingga menjadi film-film produksi komunitas-komunitas baik itu yang dari seluruh tanah Indonesia ini, di Indonesia dari Aceh sampai Papua, itu bisa dijadikan sebagai media-media edukasi juga diputar di TV swasta maupun nasional untuk mengedukasi generasi baru ini. Saya pikir begitu. Baik. Sepakat ya. Iya, menarik sekali. Kalau saya ingin bertanya pada Bu Lintang ini. Tadi Bu Lintang cerita tentang kakawin atau serat ya, serat
Dharma Suji, gitu ya Bu? Kakawin Dharma Sunya. Kakawin Dharma Sunya, oke. Kalau kita hubungkan dengan topik hari ini tentang kebudayaan kota melawan versus kebudayaan desa, menurut Bu Lintang sendiri, di manakah posisi serat ini? Apakah dia adalah hasil dari kebudayaan sebuah desa atau hasil dari suatu kebudayaan kota di abad ke-16-17? Bisa diceritakan? Begini, kalau dia sebagai landscape-nya sendiri, dia sebagai kota atau desa waktu itu saya kurang yakin. Tapi itu tumbuh di lingkungan intelektual dalam tanda kutip, yang waktu itu orang mencari ilmunya tuh bukan ilmu akademis seperti sekarang, melainkan ilmu kebatinan gitu. Waktu itu Gunung Merapi dan Merbabu memang menjadi pusat pengajaran itu, makanya dari sana banyak ditulis, disalin serat-serat yang itu bermuatan nilai-nilai moral, ceritanya pun juga mengandung ajaran, mantra, begitu. Jadi untuk posisinya dia, saya tidak yakin sebagai kota atau desa, tapi sebagai sumber ajaran pada waktu itu sebagai sumber ajaran lokal pada waktu itu. Sebuah produk budaya yang merupakan hasil dari perkumpulan intelektual, kaum intelektual gitu ya, Bu Lintang, bisa disimpulkan begitu? Pada waktu itu ya, catatan intelektualnya berbeda. Oke. Terakhir, saya ingin bertanya kepada semuanya, Om Leo, Bung Max, dan Bu Lintang, apakah kita dari tadi membicarakan apa kehebatan kota, apa kehebatan desa, dan seterusnya, semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangan. Bisa nggak, misalnya Om Leo mengatakan apa kelebihan dari kehidupan di desa, Bung Max cerita apa kelebihan dari kehidupan di kota, dan Bu Lintang apa kelebihan keduanya mungkin. Singkat ya, waktunya tidak. Yang paling dasar adalah masih ada sebuah budaya yang sangat berjalan dengan natural, dengan organik terjadi di desa. Masih ada budaya nongkrong, guyup, masih ada budaya ketika ada seseorang ingin bekerja dibantu oleh rekan-rekan yang lain. Budaya-budaya seperti itu yang membentuk sebuah pola kesenian di ranah yang berbeda. Dalam artian bermusik pun akan berbeda outputnya. Kita tahu bahwa banyak sekali konten dalam bentuk sosial media saat ini, entah di TikTok, entah di YouTube, yang malah mengangkat kebudayaan desa, bukan mengangkat kebudayaan kota, yang orang mulai muak juga sepertinya untuk menyaksikan keadaan-keadaan seperti itu secara terus-menerus. Budaya desa saatnya mengambil alih saatnya, termasuk segala macam jenis aktivitas kebudayaan tradisional. Betapa menyedihkannya ketika misalnya orang membuka YouTube udah nggak menyaksikan lagi budaya-budaya tradisional seperti nonton wayang golek. Padahal ketika adanya teknologi itu malah jauh lebih memungkinkan atau bahkan lebih bisa memfasilitasi beragam kegiatan-kegiatan tradisional yang dulu mungkin tidak bisa terekspos, seperti tarian atau misalnya gamelan, jauh lebih mudah untuk dieksekusi dalam bentuk video di tampilan sosial media zaman sekarang, atau misalnya di media-media sosial zaman sekarang. Channel YouTube jauh lebih mudah untuk menampilkan beragam angle dari pertunjukan wayang golek, beragam angle, beragam cerita, sound system, tata suara. Namun itu dia yang kita takutkan adalah malah ketika ditambahkan teknologi, yang terjadi adalah orang desa mengikuti pola teknologi yang ada, bukan malah memfasilitasi kebudayaan sebelumnya agar bisa diterapkan di teknologi yang ada. Oke. Gitu. Kalau Bung Max bagaimana? Apa kira-kira kelebihan kehidupan di kota? Kalau menurut saya kelebihan di kota adalah pertama, sarana komunikasi itu sangat lengkap. Teknologi sangat lengkap yang bisa dijadikan sebagai media transformasi nilai-nilai budaya kepada
semua suku bangsa. Tinggal bagaimana menggunakan media-media komunikasi teknologi ini secara arif dan bijaksana untuk menyampaikan pesan-pesan kekerabatan, pesan-pesan nilai luhur dan kultur yang beragam ini kepada semua masyarakat sehingga bisa kemudian membangun suatu sistem budaya yang saling mengisi antara satu suku bangsa dan suku bangsa lainnya. Dan itu bisa kemudian berkembang dan terus membangun persaudaraan di antara berbagai suku bangsa yang majemuk yang dengan latar belakang politik, ekonomi, sosial yang bisa berbeda di dalam suatu kota. Oke, baik, Bu Mas. Bu Lita, bagaimana? Apa menurut Bu Lita kelebihan dari kota dan desa? Untuk kota sendiri itu bagus ya, budayanya yang produktif, yang lebih memungkinkan mobilitas, jadi kita lebih fleksibel mau ngapain, mau jadi apa aja gitu. Dan biasanya lebih terbuka terhadap hal-hal yang asing gitu, nggak dikit-dikit curiga atau apa begitu, jadi lebih memungkinkan kita membaur dengan orang lain. Orang lain yang maksudnya yang tidak dikenal gitu ya, mungkin orang asing dari negara lain, dari budaya lain. Kalau desa? Sedangkan dari desa kita juga perlu mengadopsi bagian di mana mereka guyup seperti yang dikatakan Mas Tomelo tadi. Ketika struktur masyarakatnya kuat, kita miskin pun nggak masalah gitu, karena gotong royongnya masih kuat gitu, jadi kesejahteraannya lebih tertanggung. Sistem sosialnya lebih kuat gitu ya kalau masih di desa ya. Sepakat. Iya. Demikian kurang lebih hasil percakapan kita. Dari sini kita bisa mempelajari kalau kehidupan desa dan kehidupan kota itu memiliki kelebihan dan kekurangan dan tantangannya masing-masing, dan bagaimana kita menyikapinya ke depan itu kita bisa saling belajar satu sama lain. Terima kasih kepada Om Leo, Bung Max, dan Bu Lintang sudah menyempatkan diri untuk berbagi dan menawarkan sudut pandang yang baru. Lewat pemaparan, diskusi yang dibangun bersama, kita melihat masa depan dari perspektif yang lebih luas untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Akhir kata, salam untuk seluruh sahabat budaya dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Selain itu, selama bulan November 2020, Pekan Kebudayaan Nasional akan melaksanakan beragam program acara, mulai dari konferensi, pegelaran, pameran, parade, hingga kompetisi. Keseluruhan rangkaian acara ini akan dapat sahabat budaya saksikan di berbagai platform digital, mulai dari televisi hingga layanan video streaming. Demikian, terima kasih, sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan.